Halo, hari ini kita akan belajar mengenai pangkat bulat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai sebanyak N kali. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh bilangan berpangkat. Di sini ada contoh yaitu 2 pangkat 5. Di mana 2 merupakan basis sedangkan 5 merupakan eksponen. 2 pangkat 5 merupakan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali. Hasilnya akan sama antara 2 pangkat 5 dengan 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Berikut merupakan contoh perpangkatan. Di contoh pertama, ini ada 2 pangkat 4, yang artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu perkalian 2 dengan 2 sendiri sebanyak 4 kali, yang hasilnya adalah 16. Lalu, di sini ada min 5 pangkat 5. Meskipun dia minus, cara pengaliannya juga sama ya. Yang membedakan adalah kalau jumlah eksponennya genap, itu nanti hasilnya positif. Namun, kalau jumlah eksponennya ganjil, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, contohnya adalah di sini ada min 5 pangkat 5. Berarti min 5 dikalikan dirinya sebanyak 5 kali karena eksponennya sama dengan 5. Apa itu pangkat 0? Pangkat 0 itu adalah angka yang memiliki pangkat berupa angka 0. Di mana angka berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Tapi harus diingat ya, nilai A ini harus merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Nah, berikut merupakan contoh bilangan berpangkat 0. Kita lihat di sini ada 8 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1, dan min 10 pangkat 0, hasilnya pun sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah pangkat bilangan bulat negatif. Ini adalah angka yang pangkatnya itu adalah bilangan negatif. Ternyata kalau pangkatnya itu adalah negatif, berarti dibaca 1 per A pangkat N. Yang perlu kita ingat lagi adalah nilai A-nya harus bilangan real dan tidak sama dengan 0. Berikut merupakan contoh bilangan yang berpangkat bulat negatif. Nah, misalnya yang pertama, 8 pangkat min 2. Artinya bisa dibaca sebagai 1 per 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 artinya 8 dikali dirinya sendiri, berarti 8 dikali 8 ya. Hasilnya sama dengan 64. Jadi, sama dengan 1 per 64. Yang nomor 2, ada min 2 pangkat min 3. Tadi, karena dia minus pangkatnya berarti dibacanya menjadi 1 per min 2 di pangkat 3. Satunya akan tetap, lalu kita selesaikan penyebutnya, yaitu min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 berarti min 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kita ingat ya, ini pangkatnya ganjil. Nilainya akan tetap minus. Sehingga hasilnya adalah min 1 per 8. Bilangan pangkat bulat ini memiliki 5 sifat yang harus kita ingat. Yang pertama, jika A di pangkat M dikali A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M plus N. Perlu kita perhatikan bahwa di sini yang dikalikan itu basisnya sama-sama A. Berarti nanti kalau kita aplikasikan angkanya juga harus sama. Contohnya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Karena sama-sama basisnya 5, kita bisa pakai sifat yang pertama ini. Berarti bisa kita jadikan 5 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 7. Sifat yang kedua adalah untuk pembagian, di mana basisnya ini sama. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sama aja dengan A di pangkat M kurang N. Kita masuk ke aplikasinya. Contohnya adalah 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Kita lihat basisnya sama-sama 5. Nah, berarti bisa kita jadikan 5 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 1 atau sama dengan 5.
ketiga, angka berpangkat dipangkatkan lagi setelahnya. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A dipangkat M kali N. Contohnya adalah 5 pangkat 4, lalu dipangkat 3, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 12. Nah, selanjutnya, kalau ada perkalian, lalu perkalian itu dipangkatkan dengan suatu angka, contohnya ya, A dikali B pangkat M, itu bisa kita pecah gitu ya, menjadi A di pangkat M dikali B pangkat M. Jadi, pangkatnya ini langsung ke tiap-tiap angka yang tadinya dikalikan. Contohnya nih ya, 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya, jika ada suatu pecahan yang berpangkat, maka sama dengan pembilang dan penyebut dipangkatkan dengan angka tersebut. Contoh angkanya adalah, misalnya kita punya pecahan 5/3 dipangkatkan 2. Sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, ayo dicoba dulu selesaikan soal berikut ini ya. Soal pertama, ada 5/6 pangkat min 3 dikali 5 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 2. Pertama-tama kita lihat dulu, ada tidak sifat yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita bisa memakai sifat nomor 5. Ada pecahan yang berpangkat, nah berarti pangkat tersebut bisa langsung kita distribusikan ke pembilang dan penyebutnya. Yang tadinya 5/6 pangkat min 3 bisa menjadi 5 pangkat min 3 per 6 pangkat min 3. Jadi kita dapat persamaannya. Kita lihat ada pangkat minus ya. Nah, dari yang tadinya 6 pangkat min 3, itu berarti bisa kita balik nih, angka 6-nya bisa naik ke atas, jadi 6 pangkat 3. Lalu kita lihat ada dua basis nih, ada yang basisnya 5, ada yang basisnya 6. Berarti bisa kita kelompokkan ya, berdasarkan basisnya. Nah, karena basisnya sama, ini kita lihat berarti bisa kita pakai sifat nomor 1, yaitu perkalian yang basisnya sama, dan sifat nomor 2, yaitu pembagian yang basisnya sama. Kita lihat 5 pangkat min 3 kali 5 pangkat 3. Perkalian basisnya sama. Berarti pangkatnya bisa kita tambahkan. Jadi ada 5 pangkat min 3 ditambah 3. Lalu yang 6 pangkat 3 bagi 6 pangkat 2, ini basisnya sama dan pembagian. Berarti pangkatnya bisa kita kurangin. Jadi 6 pangkat 3 dikurang 2. Ya, hasilnya adalah 5 pangkat min 3 tambah 3 jadi 0, lalu 6 pangkat 3 dikurang 2. 3 kurang 2 adalah 1. Berarti kita dapat persamaannya 5 pangkat 0 dikali 6 pangkat 1. Ya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Dan 6 pangkat 1, 6. Berarti hasilnya adalah 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, nomor 2, 12 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Coba yang sudah mengerjakan, hasilnya berapa? Apakah hasilnya 20 atau hasilnya sama dengan 146? Kira-kira mana duluan yang kita kerjakan? Pertambahan atau pembagian? Meskipun pertambahannya ada di depan, kita tetap harus melakukan pembagian terlebih dahulu karena perkalian dan pembagian itu lebih prioritas daripada pertambahan dan pengurangan. Supaya kita lebih fokus, kita berikan tanda kurung di pembagian. Pangkatkan dulu masing-masing angka, berarti kita dapat 144 ditambah 16 dibagi 8. Karena 16 dan 8 ini di dalam kurung dan karena dia tadi pembagian ya, berarti kita kerjakan terlebih dahulu sebelum ditambahkan.
Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya 144 ditambah 2 sama dengan 146. Kenapa sih kita harus belajar mengenai perpangkatan? Karena perpangkatan ini nanti akan dipakai di operasi matematika yang lebih kompleks. Misalnya di dalam deret geometri, dalam aljabar, dan lain sebagainya. Perpangkatan juga diaplikasikan dalam ilmu ekonomi, misalnya dalam menghitung bunga majemuk dan menghitung nilai dari fungsi-fungsi nonlinear. Sekian materi kita di bilangan pangkat bulat. Terima kasih.